Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai sebagai murid, khusus sebagai murid kita perlu punya hati yang mendengarkan, listening heart. Nah, mari kita lihat sama-sama dari Lukas 8 ayat 5 sampai 10. Khususnya saya mau lihat dari TPT Bible Version yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, The Passion Bible, itu sangat menarik sekali karena saya dapat satu pernyataan, satu pewahyuan yang kita sebagai murid Tuhan itu perlu untuk berkembang menjadi dewasa, saudara. Jadi ada bahasa, oke ini bahasa Inggrisnya, jelas saudara di sini ada seorang petani yang pergi menabur untuk tuayan. Sebagaimana dia menabur benihnya, sebagian jatuh di tanah yang keras dan dengan cepat itu diinjak-injak dan tidak bisa bertumbuh dan menjadi nothing, tetapi menjadi makanan burung, saudara. Akhirnya diambil. Kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan meskipun mereka bertunas tapi mereka tidak bisa berakar, nggak bisa punya confidence. Itu sebabnya akan menjadi layu karena kekurangan daripada kadar air. Sebagian lagi jatuh di mana tidak ada apa-apa kecuali adalah semak belukar. Dan mereka juga sulit untuk bertumbuh kepada kedewasaan, katakan sama-sama kedewasaan. Karena mereka dicekik sampai akhirnya mati. Nah saudara garis bawahin, benihnya itu nggak bisa bertumbuh kepada kedewasaan. Untuk benih itu bisa menghasilkan pohon dan buah, benih itu perlu untuk mengambil tempat dan berbuah dan menjadi dewasa, baru bisa menghasilkan banyak buah. Yang terakhir dikatakan, sebagian benih jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, dan mereka bertumbuh dan berkembang sampai kemudian mereka menghasilkan lebih daripada 100 kali lipat, suatu tuaian yang luar biasa. Kemudian Yesus berkata, bukan hanya berkata, dia berteriak kepada seluruh orang di sana yang mendengarkan, dan dia berkata gini, listen with your heart and you will understand. Dengarkan dengan hati Anda, maka engkau akan mengerti. Later the disciple came to him privately to ask him, what is the deeper meaning that they could find in this parable? Jadi murid-muridnya datang kepada Yesus ya, dan mereka menanyakan apa maknanya, arti lebih dalam daripada hanya kisah ini. Kemudian dia mengatakan, Yesus berkata, you have been given a teachable heart. Engkau ini telah diberikan hati yang bisa diajar, to perceive, untuk menerima hal-hal yang rahasia. Hal-hal misterius yang tersembunyi daripada kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu tersembunyi saudara secara kasat mata, tapi dinyatakan kepada hati-hati, kepada hati kita yang mau mendengar, yang percaya katakan amin. But to those, kepada mereka yang tidak mempunyai hati yang mendengarkan, those that without a listening heart, my words only story. Firmanku ini sekedar kisah-kisah yang mengenakan mendengarkan. Tapi saya percaya pada hari ini kita bukannya dengar kisah, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kebenaran yang merubahkan kita. So even though they have eyes, meskipun mereka mempunyai mata, they are blind to the true meaning of what I say. Mereka buta kepada arti sesungguhnya dari apa yang saya ucapkan. Dan meskipun mereka mendengarkan, mereka nggak akan menerima full revelation. Mereka nggak akan menerima wahyu sepenuhnya. Jadi secara singkat, ada 4 macam tanah Bapak Ibu. Jadi tanah yang keras itu bicara mengenai hati yang keras. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita, saudara. Jangan sampai hati kita keras. Kalau hati kita keras mendengar firman, tak berguna. Meskipun firman itu sangat powerful. Firman itu adalah kehidupan Allah sendiri. Dalam firman itu ada DNA-nya Allah dan segala kuasa itu dalam firman Tuhan. Tetapi firman itu nggak akan bisa berbuat, nggak akan bisa mengubahkan orang, suatu orang hatinya keras. Saya berdoa pagi ini jangan sampai ada orang yang mengeraskan hati. Kemudian tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Dan dikatakan no roots at all. Tidak ada akarnya, nggak percaya diri. Jadi orang-orang yang nggak percaya diri, mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakar dalam firman Tuhan. Tapi orang-orang yang berakar dalam firman Tuhan, penuh
dengan kepercayaan diri saudara. Karena Tuhan menyertai mereka. God is with them. God is with us. Emmanuel. Dengan kata lain mereka itu antusias sebentar. Tapi kemudian reda saudara. Oh kalau di gereja haleluya. Semangat. But after the Sunday service setelah kebaktian hari Minggu. Ditanya di acara di sini apa ya, komsel atau apa? Home. Ada home-nya di Selasa atau Rebo. Ditanya home kemarin hari Minggu apa? Nggak tahu lupa tuh. Yang diingat yang lucu-lucu aja. Tapi kemarin Minggu gak ada yang lucu katanya. Dan yang ketiga saudara, tanah yang semak belukar adalah tanah yang menerima tapi kemudian bertunas dan mencekik. Apa yang mencekik? Kekhawatiran dunia, apa yang aku makan besok. Apa yang aku mesti lakukan besok. Dan juga dikatakan, the message Bible, they just want to have pleasure, they want to have fun, and they worry about tomorrow. Jadi dua hal ini saudara, sesuatu yang ada orang-orang yang hobinya cari happiness aja. Ya kalau gak happy gak usah di situ. Dan there's a problem saudara. Yesus gak pernah mengajarkan kita untuk cari happiness. Yesus mengajarkan kita untuk mempunyai damai sejahtera saudara, instead of happiness. So be careful dengan pengajaran-pengajaran yang sekarang yang penting happy. Yeah. So dangerous. Nah yang terakhir adalah tanah yang subur. Dikatakan bahwa benih itu bisa bertumbuh dan berkembang sampai mereka itu menjadi full maturity. Selama firman itu tidak mengambil tempat, saudara, itu akan sulit. Nah kalau bicara mengenai full maturity, itu producing good fruit. Buah-buah yang dihasilkan itu sangat banyak. Buah-buah yang dihasilkan itu tidak sedikit. Buah ini bicara mengenai produktivitas dalam murid, dalam hidup orang percaya, saudara. We're talking about productivity, menghasilkan. Definisi mengenai productivity adalah achieving or producing significant result or large amount instead of just normal. Jadi Anda enggak lagi dipanggil sebagai kehidupan normal, tapi Anda dipanggil kehidupan yang luar biasa, saudara. Bersama dengan Yesus Anda menghasilkan banyak hal. Anda hidupnya luas, berdampak bagi banyak orang. Tajam, saudara, ada bobotnya. Bukan sekedar good look, but no substance. Kita gak mau menjadi seperti pohon ara, saudara, yang Yesus satu kali sedang lapar, dia ngeliat ini pohon penuh dengan daun-daunnya, good looking, but no substance. Kita gak mau gereja kita hanya good look, tapi gereja kita ada substance-nya, saudara. Ada kontennya, ada hikmat Allah. Manifold wisdom of God is being foretold. Diberitahu saudara. Waktu kita kumpul di sini ada hikmat Allah. Orang yang datang cuma punya dua pilihan. Bertobat atau keluar dari gereja. Tapi saya berdoa jangan sampai ada yang keluar dari gereja saudara. Saya berdoa untuk setiap orang yang datang bisa bertobat dan mengalami Kristus saudara. Amin. Dan itu kumpulan yang Tuhan inginkan. Seperti itu. Dan jikalau saudara adalah buah. Ada tiga hal yang dinyatakan mengenai buah. Yang pertama saudara. Buah itu selalu menyatakan karakter daripada pohon asalnya. Fruit will always speak the character of itself dari pohonnya. Saudara nggak akan dapatkan yang namanya buah apel di pohon jeruk, saudara nggak ada. Namanya pohon jeruk buahnya, ya buah jeruk saudara di situ. Jadi saudara dengan kata lain, saudara akan merefleksikan daripada biangnya atau induknya. Saudara dan saya akan merefleksikan mengenai Kristus saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghasilkan lebih banyak buah, saudara? How can we produce more fruits as disciple of Christ, yielding to maturity? Bagaimana, saudara? Mudah, saudara. Saudara menjadi lebih seperti Yesus tahun ini dibandingkan tahun lalu, saudara. Our standard is Jesus, enggak yang lainnya, saudara. Saya punya pertanyaan kepada Bapak Ibu yang saya hormati pada pagi ini. Apakah Anda lebih banyak bertumbuh di tahun ini? Menghasilkan banyak buah-buah dalam kehidupanmu tahun ini dibandingkan tahun lalu. Yang kedua, dari buah itu selalu visible, buah itu selalu nampak. Saya belum pernah ketemu buah yang gak kelihatan tuh. Saya ke toko buah, whatever, oke, toko buah yang disebutkan. Saya kalau mau beli buah, saudara, selalu cari ada buah jeruk, ada buahnya, saudara. Enggak mungkin saya beli buah jeruk, orang yang kasih, ya ini. Mana? Terimalah. Buah yang tak nampak. Nggak mungkin, saudara. Saya cari buah yang kelihatan, yang nampak itu, saudara. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara menjadi orang yang Kristen, yang dewasa,
itu suatu saudara enggak lagi mencari-cari alasan untuk malu dengan komitmen saudara. Saya masih ingat sekali waktu saya baru terima Kristus, saudara, di Toronto, Kanada. Saya malu kalau dibilang sebagai orang Kristen. Kalau makan siang saya selalu bawa tadi kita ngobrol ya, Pastor Leo waktu kuliah makannya sneaker sama Coke. Kalau saya dari kuliah bawanya itu carrot itu wortel sama seledri. Seledri di sana besar-besar, saudara. Jadi saya potong-potong seledri, carrot sama bagel. Bagel tuh rotinya orang Yahudi gitu, saudara. Dan saya kalau di kantin itu, saya kalau berdoa, saya malu kalau berdoa kelihatan, saudara. Kelihatan berdoa gini ya, tutup mata berdoa gini, saya malu. Jadi doa saya seperti orang tidur, saudara. Jadi saya begini, ini meja, saya berdoa gini. Amin, oke, gak ada yang ngelihat kan? Gak ada yang ngelihat. Satu kali Tuhan menegur saya. Oleh ayat, kalau engkau menyangkal aku depan orang, engkau juga akan disangkal depan Bapa. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya jadi Kristen Special Secret Agent Service. Pada saya berdoa dengan ada Special Secret Service Agent ini yang hanya muncul di saat-saat Paskah atau saat-saat Natal. Namanya apa, saudara? Kalau saat Natal, kristal, yaitu Kristen Natal, saudara. Atau saat Paskah mencari-cari telur Paskah atau chocolate egg gitu atau apapun juga. Jadi Tuhan bicara sama saya like, jangan malu. Kemudian di kelas, ada kelas, kalau saya ambil engineering ada kelas namanya technical communication. Setiap murid entitled untuk memberikan presentasi selama 10 menit, apa tema yang menjadi passion atau hasratnya mereka. Tuhan tahu dalam hati saya, communication with God is possible. Nah, Kanada itu negara sekuler, saudara. Kristen tapi sekuler, oke? Mereka percaya Tuhan tapi nggak kelihatan kekristenannya itu. Dan saya masukin, saya punya proposal kepada saya punya profesor waktu saya terima, saya, are you sure talking about God, talking with God is possible? Do you experience it? Dia bilang, yes, I experience it. Bapak Ibu, cerita jadi singkat, saya menyatakan, saya sharing mengenai 10 menit di kelas tersebut, dan pada akhir tahun tersebut setiap orang mendengar Injil Yesus diberitakan, saudara. Enggak lagi malu, saudara. Sampai akhirnya pada saat pesta perpisahan saya mendoakan mereka dan saya menutup, saudara. Dan enggak lagi malu, saudara. Jadi kita enggak bersembunyi atau enggak lagi hanya mencari comfort karena iman kita kepada Kristus. Amin. Yang ketiga, saudara. Buah itu beneficial. Fruits, buah itu selalu berguna, saudara. Satu-satunya buah yang memakan dirinya sendiri, tahukah apa, saudara? Buah apa itu? Buah yang busuk. Buah itu, buah itu diciptakan, didesain supaya dimakan sama siapa, saudara? Saudara dan saya. Tapi satu-satunya buah, the only fruit that hang itself, enjoying the pleasure, dan makan dirinya sendiri adalah buah yang busuk. Dengan kata lain, if you're only benefiting yourself, you are immature Christian. Kalau Anda hanya menguntungkan diri sendiri, nggak membawa dampak bagi orang lain, Anda adalah orang Kristen yang tidak dewasa. Jadi buah itu didesain supaya ada orang lain yang memakannya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu pada pagi ini, who is taking a bite of your life? Siapa yang makan buah kehidupan saudara? Pertanyaan berikutnya, siapa yang ingin menjadi seperti saudara? Suatu mereka berjumpa dengan saudara, is there anybody wants to follow you or want to become like you? Pertanyaan berikutnya lagi, siapa yang menginginkanmu untuk mereka dimuridkan? Anda ngerti maksud saya ya? Kalau orang-orang melihat saudara, mau gak mereka dimuridkan oleh saudara? Atau nanti dulu deh. If you only want to be served but never serve. If you only want to be helped but never help. Kalau Anda hanya mau ditolong tapi gak pernah mau menolong. Kalau Anda hanya mau dilayani dan gak pernah Anda melayani. Anda gak menguntungkan orang lain, Anda hanya menguntungkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda selfish fruit, if you are a selfish fruit, you are self-distracting. Kalau Anda hanya menginginkan semuanya is all about me, saudara, berpusat mengenai diri kita sendiri, saudara. The whole world is centered about you. You are destroying yourself.
Dari permulaan saudara, waktu kita terima Yesus saudara, kita menerima misi saudara. Dan kita punya misi yang terbesar untuk kita pergi beritakan Injil dan memuridkan saudara. There is no greater mission, tidak ada misi yang lebih hebat daripada kita memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa saudara. Dan Tuhan mengatakan kalau engkau melakukan ini, aku akan menyertaimu. Banyak orang gak mengalami penyertaan Allah, banyak orang gak merasakan hadirat Allah karena mereka tidak mau pernah menjadi murid Tuhan. Padahal waktu kita menjadi murid, waktu kita beritakan Injil, saudara, waktu kita mereproduksi, saudara, waktu kita memaksimalkan hidup kita, waktu kita produktif, saudara, penyertaan Tuhan itu evident bagi kita, saudara. No compromise on that. That's the core of the gospel. Untuk kita pergi memberitakan Injil dan memuridkan bangsa-bangsa. Dan tanda-tanda ini akan menyertai kita. Jadi saya percaya kalau kita bertemu, waktu kita berjumpa dalam ibadah, kuasa ini akan mengalir. Sebentar kita akan tutup ibadah, saya percaya banyak firman Tuhan untuk setiap dari saudara-saudara. Karena saya percaya saudara adalah murid-murid yang mau menghasilkan banyak di tempat ini saudara. Not only for you, but only for your family, for your community, for Indonesia saudara. Kita butuh saudara. Dengan kata lain saudara, firman Tuhan, benih itu kalau tidak bekerja artinya tanahnya harus diperbaikin. Tadi saya katakan God's word it contain DNA and the life of God. It is the soil of life. Ini adalah tanah kehidupan yang menentukan benefit daripada firman Tuhan. Benih itu sendiri saudara. Dan kita tahu benih itu adalah firman Tuhan. Sama, di sini udah pada dewasa semua ya. Sama seperti kalau kita mau ada kehidupan baru, suatu seorang pria dan wanita berhubungan saudara, maka sel jantannya itu mesti ketemu dengan apa saudara? Yang wanita itu. Waktu sperma, waktu sel jantan itu ketemu dengan sel telur, maka menghasilkan kehidupan. Selama sel jantannya itu jatuhnya ke got, jatuhnya turn to canal, nggak pernah ada kehidupan yang baru. There will be never a transformed life until the seed reaching its destination. Nggak pernah ada, saudara. Jadi kalau kita mau ada kehidupan yang transform, yang diubahkan, kita mau firman Tuhan itu harus mencapai destination, yaitu hati kita. Disebabnya Yesus berkata, listen with your heart. Listen with your heart, not only with your ears. Karena Yakobus mengatakan ada orang yang mendengar untuk melupakan. Hobinya pergi ke gereja, mendengar untuk melupakan. Piye toh? Piye toh? Jikalau firman Tuhan itu nggak sampai di hati kita, itu hanya sekedar numpang. Permisi, kulo nuwun mau kemana? Numpang lewat. Piye toh? So the word of God must reach destination. Saudara nggak bisa datang kepada Allah dan nggak bisa menganggap firman-Nya hanya sekedar cerita-cerita saudara. Firman Tuhan mengatakan barang siapa memanggil nama Allah, dia harus juga meninggalkan perbuatan yang jahat. Those that call upon the name of the Lord must forsake their bad deeds. Mesti meninggalkan. Nggak mungkin kita megang Tuhan dan masih memegang juga apa yang dunia offer. Cannot. Kita perlu meninggalkan. Yesus berkata, come and follow me. Nggak pernah dikatakan Yesus yang mesti ngikutin kita. I see some people memegang tangan Tuhan. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini, berkati hidupku. In the first place, Tuhan minta nggak dia dagang ini? In the first place, Tuhan minta nggak untuk dia launching ke sini? Kalau Tuhan nggak minta, kenapa mesti lakukan? Jangan sampai kita kayak orang kurang kerjaan, saudara. Karena dalam Matius dikatakan, bukan orang yang mengaku Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau Tuhan panggil satu, saudara, lakukan. Satu kali saya ingat kesaksian daripada saudara kami, namanya Marta Lialo, orang Indonesia. Cinta Tuhan. Dia kerja di bank di Toronto, Kanada. Satu kali dia mendengarkan mengenai misi untuk pergi ke Kamboja. Waktu dia masih muda, udah punya mobil, kerja di bank. Tuhan bilang tinggalkan semuanya. Dia orang Bandung. Dia tinggalin, dia pergi ke Kamboja. Di Kamboja, dia pikir diajar sama profesor S2, S3. Ternyata yang ngajar dia juga belum lulus S1. Dia bilang, Tuhan ngapain saya datang jauh-jauh, udah punya good career meninggalkan. Dan sampai di situ. Lebih buruknya lagi, roommate-nya dia, saudara, mencuri uangnya dia, saudara. Saya bilang, ini surga atau neraka, dia bilang begitu. Dan dia belajar bahasa Kamboja, bahasa sendiri itu ya, susah ngomongnya, keriting-keriting, saudara. Saya juga nggak ngerti waktu saya pergi ke sana itu.
Satu kali dia lagi bersihin kamar dia dan dia bersihin lagi WC. Dan sambil nangis, dia bilang, Tuhan saya gak kuat kayak begini. Terus Roh Kudus makan begini. Martha, if I call you into this place, will you be satisfied that only you and me are here? Dia nangis. Martha, kalau aku panggil kamu ke tempat ini, yang kamu telah meninggalkan semuanya, apakah engkau puas karena cuma hanya ada kau dan aku? Nangis dia. Nangis. Dia bilang, dulu tuh aku pikir aku datang ke tempat tuh yang direcognize, dilihat apa semuanya itu bersinar, tapi kok karena begini. Dan Roh Kudus mengatakan, will you be happy if you only you and me? Will you be faithful to what I call? Dan dia dijamah Tuhan, dia ngalami Tuhan. Dan dia bisa ngampuni. Rumitnya ngambil uang, dia bisa melepaskan, dia melihat dari perspektif yang beda. Kenapa saudara? Karena dia membereskan hatinya saudara. Saudara tahu kenapa gembala saudara bisa lost 20 kilo ya? Udah berkali-kali sampai terakhir tadi dia kasih kesaksian karena dia mendengarkan. Bapak Ibu kalau kita mau, if we want to make a change in our life, kalau kita mau buat perubahan dalam hidup kita, Bapak Ibu kita harus punya konviksi dulu kenapa kita perlu berubah. Tanpa ada konviksi, tanpa keyakinan teguh, tanpa hati kita ini dibereskan, saudara kita nggak akan bisa terima pewahyuan, itu hanya sekedar ide atau bahasa Inggrisnya itu only fad. Udah hilang, zamannya ganti lagi, no. Kita mesti remain dengan firman Tuhan itu saudara. Itu akan mengubahkan kita punya disiplin dan kita komitmen, baru changes ada. Gak mungkin ada perubahan, some people saya bilang, jangan ngarapin Tuhan tuh melakukan magic. There's a difference between magic and miracles. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan, ada hal-hal yang Tuhan lakukan. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk batu itu dibongkar waktu dia memanggil Lazarus keluar. Tuhan bisa aja untuk pindahin batu. But there are things that we must do as disciple. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan dan mujizat akan terjadi. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 23, Spirit gives life. The word that I speak to you is spirit and life. Bahwa rohlah yang memberi kehidupan. This is sufficient for life. Bapak Ibu kalau kita pegang firman Tuhan, kita mempunyai kehidupan saudara. Karena ada roh Allah saudara. Jadi pertanyaannya, how do you get into better soil if nothing wrong with the seed? Jadi bagaimana caranya untuk kita punya tanah lebih baik, sedangkan tidak ada masalah dengan benih firman Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Caranya saudara, the seed need the right environment in order for the seed to grow. Jadi benih itu perlu lingkungan yang benar supaya benih ini bisa bertumbuh. Saya pernah satu kali pergi nonton sama anak saya Joel, pergi di Cineplex nonton film saudara. Kita biasa kalau pergi nonton kan beli popcorn ya. Macam-macam, ada yang karamel, ada yang apa segala macam. Saya masuk dengan anak saya dua Joel, kita mau pergi nonton, baru lihat trailernya jagungnya udah habis udah popcornnya. Belum mulai, saya bilang this is another 2 hours to go. Bapak Ibu pernah gak makan benih jagung popcorn, digigit gitu, pernah gak? Kalau belum pernah itu keras sekali saudara. Saudara hembus-hembuskan, itu gak akan pop out, gak bakal meledak. Anda tahu bagaimana benih jagung itu bisa menjadi popcorn, menjadi jagung yang mekar, ditaruh di microwave, saudara. Atau digoreng ya, ditutup pakai di wajan yang panas gitu. Di microwave ada radiasi, saudara, ada gelombang yang panas, sehingga kadar air di dalam biji jagung itu karena tekanan begitu kuat, the inside is expanding, so the outside cannot hold of the expansion on the inside. Bapak Ibu kenapa benih jagung itu bisa jadi popcorn? Karena kadar air yang di dalam itu harus keluar. Karena tekanannya begitu kuat sehingga meledak. Bapak Ibu, suatu firman Tuhan mengambil dalam hati saudara. Saudara yang keluar ini gak akan tahan lagi, akan meledak keluar saudara. Orang-orang itu gak akan tahan melihat saudara. Orang-orang gak akan tahan melihat karakter saudara, kuasa saudara yang mengalir. Karena because the inside is taking place. Bukan yang di luar ini makin lama kita makin fana saudara. Makin lama kita makin peot, kita berharap makin segar ya pastor ya. Pastor mau berenang 24 jam juga
kembali ke umur 17, we wish we are like that, Pastor, oke? We wish gitu loh. Maunya begitu, supaya istri kita tetap lengket, Pastor ya. But it's not so, saudara. Jadi, mari kita lihat sama-sama, saudara. Apa yang Tuhan ingin lakukan dengan firman Tuhan bagi saudara dan saya untuk pop out, supaya di inside itu expanding. Jadi yang outside itu nggak bisa lagi hold anymore. Kita sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 19 ayat 21, waktu saya tinggal 5 menit, Yakobus 1 ayat 19 ayat 21, ini kuncinya saudara. This is the key daripada apa yang Yesus katakan. Yakobus mengatakan, Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, kita baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan apa saudara? Lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, sewaktu benih terbuka, sewaktu firman Tuhan terbuka, saudara dan saya harus cepat untuk mendengarkan pendapatnya Allah. Waktu firman Tuhan dibukakan. Waktu firman Tuhan dibukakan, waktu pengajaran itu dilakukan. Kita harus lamban mengucapkan mengenai pendapat kita. Kita harus cepat mendengar pendapatnya Allah. Pendapat Allah sama pendapat kita seringkali berseteru, saudara. Seringkali konflik, and the conflict is taking place in our soul. Dan konflik itu mengambil tempat di dalam jiwa kita. Karena kenapa saudara? Karena jiwa kita ini akan terusik. Karena seringkali bukanlah cara saudara dan saya dibesarkan. Firman Tuhan mengajak kita untuk berdoa. Kita akan bilang no prayer. Nanti aja prayer. Kita orang Kristen karismatik bisa berdoa di mana aja, saudara. Kita pakai alasan itu. Padahal firman Tuhan mengatakan the deep call unto the deep. Lagi ngajak, saudara. Lagi ngajak, come into intimacy. Waktu kita intim, saudara. Waktu kita intim untuk menyembah Tuhan, maka Tuhan itu akan menyatakan firman-Nya kepada kita, saudara. Kita datang bukan yang sekedar nyembah-nyembah, enggak ada juntrungannya, saudara. Kita datang menyembah Allah itu roh adanya dan kita tahu waktu kita intim, maka dia akan menyatakannya, saudara. Mazmur 25:14 dikatakan apa, saudara? Tuhan menyatakan covenant-Nya, revelation-Nya kepada orang-orang yang berjalan dengan dia. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama? If there is no covenant, cannot. Dan hal ini akan disembunyikan. Bahkan dalam ulangan dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi itu milik Allah. Dan kita memang mesti untuk menyadarinya, saudara. Mencarinya. Dan dikatakan sini, saudara, kemarahan manusia itu tidak mendatangkan kebaikan di hadapan Tuhan. Kalaupun saudara marah sama Tuhan, it will not change His word. Emangnya Tuhan mau merubah firman-Nya demi saudara, udah jangan main. Firman Tuhan mengatakan, beri perpuluhan. Gereja ini ngomong soal perpuluhan. Wak. Padahal kita waktu memberikan perpuluhan, 90% dikuduskan, saudara. Sehingga kita bisa memakai dengan sukacita dan bahkan berkelebihan. Itu sebabnya dikatakan buanglah segala kejahatan dan segala sesuatu yang kotor. Katakan sama-sama, buang. Kurang kencang, kayaknya suka kejahatan. Dikatakan, buang segala kejahatan. Buang segala yang kotor. Kalau Pastor Leo suka berenang, saya suka lari, saudara. Saya ambil sekolah lari di GBK. Dan setiap kali kalau Senin pagi kita jam 5.30 ngumpul, itu ada bekas sampah yang hari Minggu, Sabtu, 2 hari aja sampah itu kalau kena air, bau, saudara. Apalagi kalau santan ya. Bau itu harus dibuang. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dia gak suka dengan kejahatan, saudara. Tuhan mau kalau kita datang, saudara, kita mesti menguduskan hati kita dengan darah Yesus. Baru kita bisa manggil dia. Jangan pernah katakan, Tuhan kok gak datang. Jangan sampai kita seperti orang-orang di Maliaki. Tuhan kami capek, Tuhan nyembah lagi. Korban lagi. Tuhan bilang, bagaimana kamu menghormati aku? Yang kau berikan itu kambing domba yang cedera. Gubernurmu aja gak mau, apalagi aku Tuhan pencipta alam semesta terima persembahan kayak gitu. Jadi hati-hati waktu kita mempersembahkan, saudara. Jangan sekedarnya kita hanya memberikan apa yang kita mau. Nah kita harus rela, intinya Bapak Ibu, saya tutup, kita harus rela berperkara
untuk mengakui dosa-dosa kita. CEV Bible mengatakan demikian, you must stop doing anything immoral or evil. CEV Bible version. Terjemahan yang lain mengatakan, get rid of the filthy habit and all the wicked conduct. Bapak Ibu, kita ini manusia daripada, we are the total sum of our habit. Kita ini manusia daripada kebiasaan, saudara. Bahkan orang-orang dunia aja mengatakan demikian. Mormon aja, Stephen Covey mengajarkan demikian, saudara. 7 habit of highly effective people. Masa kita kalah sama orang-orang dunia? Kita seharusnya punya kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Katakan amin, saudara. Contohnya aja, mohon maaf, saya percaya Bapak Ibu udah sehat di sini. Contohnya aja minum air putih sehari 2 liter. Jangan segalon, saudara, 2 liter. Ya. Hidup dengan common sense yang benar, saudara. Jaga diet Anda. Have a brilliant, saudara. Punya pemikiran-pemikiran yang jernih. Sehat, saudara. Jangan sampai kita baru diajak 2 kali ibadah, pastor saya capek. Diajak conference berapa hari, 2 hari, minta cuti 3 hari. Gimana sih? Mau diajak lari pada gak kuat gitu. Baru lari 1 kilo, 2 kilo, time out pastor. Gimana saya umur 58, you umur 40, kok gak kuat sih? What you have been focusing? Anda bagaimana kebiasaan-kebiasaan Anda? Seperti itu. So have a good habit and have a good things. Bahasa Inggris dikatakan, with humility, receive the word that enable to save your soul. Dan saya percaya setiap orang yang encounter dengan Yesus, mereka rela meninggalkan semua hal-hal yang evil. Saudara. Anda lihat, everyone that encounter with Jesus, mereka rela meninggalkan. Saudara. Itu sebabnya kita jangan sampai menyalahgunakan kasih karunia. Waktu Yesus berjumpa dengan perempuan yang berzina yang harusnya dihukum by law, harusnya dia dimati. Tapi Yesus mengatakan apa, saudara? Yesus mengatakan apa? Grace and truth, dia mengatakan apa? Dia katakan, apakah aku menghukummu? Where's your condemn? Di manakah para penuduhmu? Dan dia katakan, go and sin no more. Saudara, kasih karunia, grace, dan kebenaran jadi satu, saudara. Nggak bisa kita memakainya kasih karunia tanpa kebenaran. Atau kebenaran saja tanpa kasih karunia. Kalau kita mengucapkan kebenaran tanpa kasih karunia, tanpa kebaikan, kita jadi judgmental. Saudara. Kita yang paling benar sama, we are the most righteous one. Yang lain salah semua, kita paling benar. Tapi waktu kita banyak kasih, katakan sama-sama, banyak kasih. Kasih, saudara. Saya nanya saudara, kalau Anda nabur, banyakkan benihnya atau banyakkan tanahnya? Pernah nggak saudara? Benihnya tuh 1 gudang, tanahnya cuma seember, ada nggak saudara? Dengarkan orang Kristen, saudara dan saya, kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Kasih saudara. Kasih menutupi banyak dosa. Waktu kita ini udah baik sama orang, kita mengasihi orang, kita ngomong apa aja diterima saudara. Tapi kalau kita ngomong kebenaran tanpa mengasihi, orang itu nangkep roh kita saudara. Orang akan menangkap tindakan kita. Orang melihat buah-buahnya kita saudara. Ini saudara, dunia gak akan bisa menolak buah-buah kehidupan saudara. Galatia 5 ayat 22-23. No, there is no law against it. Semuanya bilang it's so good. Dan saya percaya kalau saudara saya bangkit, membereskan tanah hati kita, dunia ini akan dijamah oleh kebaikan Tuhan. Kita akan menjadi murid-murid yang yielded. Saudara. Kita menjadi murid-murid yang dewasa, menghasilkan banyak buah. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri.